Diketahui peristiwa memilukan kembali terjadi di kawasan Simpang Traffic Light Muara Rapak, Balikpapan pada Jumat 20. Kementerian ESDM temukan harta karun di lumpur Lapindo. Inilah berita selengkapnya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari sahabat Marka dimanapun berada. Kali ini kita menemukan satu berita yang heboh. Kementerian ESDM temukan harta karun di lumpur Lapindo. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menginformasikan adanya temuan harta karun logam lain yang tertanam di lumpur Lapindo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bukan hanya kandungan logam tanah jarang yang sebelumnya ditemukan, namun juga kandungan logam lainnya yang disebut dengan critical raw material. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono menyampaikan penelitian kandungan logam tanah jarang di lumpur Lapindo sudah dilakukan sejak 2020. Berdasarkan kajian yang dilakukan Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, ditemukan lumpur Lapindo ternyata punya potensi critical raw material yang lebih besar. Selain logam tanah jarang, ada logam lain termasuk critical raw material yang jumlahnya lebih besar, jelas Eko dalam sesi telekonferensi yang dikutip pada hari Sabtu 22 Januari 2022. Tahun ini Badan Geologi bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tekmira akan terus melanjutkan penelitian terkait kandungan logam tersebut. Menurut Eko, kajian yang dilakukan pada 2020 lalu masih bersifat umum, sehingga pada tahun ini akan dilakukan penelitian dengan lebih detail dan sistematis. Hasilnya masih dalam proses. Ini kan baru selesai akhir tahun 2021 kemarin. Saat ini sedang diintegrasikan, mudah-mudahan bisa tahu seberapa besar potensi logam tanah jarang di Sidoarjo, tuturnya. Baik sahabat Marka, kita beralih ke berita selanjutnya. Temuan mengejutkan KNKT di badan truk penabrak di Muara Rapak, Balikpapan. Kecelakaan beruntun yang terjadi di Simpang 5 Traffic Light Muara Rapak, Balikpapan Utara mendapatkan atensi khusus dari Kementerian Perhubungan. Bahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi langsung meninjau lokasi kejadian laka lantas ini pada Minggu 23 Januari 2023 siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Padahal sebelumnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT juga sudah melakukan investigasi di lokasi laka lantas Muara Rapak yang merenggut 6 nyawa pengendara dan puluhan pengendara lain yang luka-luka. Usai melakukan investigasi, selanjutnya akan segera melakukan mitigasi penanganan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Mengingat kawasan tersebut acap kali terjadi lokasi laka lantas yang menelan korban jiwa. Budi menjelaskan bahwa dari hasil investigasi KNKT bahwa ROH atau rear overhang pada sumbu roda truk dirubah. ROH adalah jarak antara garis tengah gardan belakang dengan bagian ujung belakang kendaraan. Ada beberapa hal di sini untuk segera melakukan mitigasi penanganan berikutnya seperti apa. Saya akan melakukan peninjauan kepada kendaraannya karena ada indikasi ada perubahan ROH. Jadi konfigurasi bannya dirubah, seharusnya panjangnya sekian, kemudian dipanjangin, artinya ada tambahan sasis di sisi kendaraan. Temuan itu untuk sementara, paparnya. Sementara itu pada Sabtu 22 Januari 2022 sore, tim KNKT melakukan investigasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Tim KNKT melakukan pemeriksaan terhadap truk yang dikemudikan oleh Ahmad Ali dengan nomor polisi KT8534AJ, di mana truk tersebut diamankan sebagai barang bukti di Mapolres Balikpapan. Pemeriksaan yang dilakukan, kata Budi, meliputi sistem pengereman hingga transmisi. Namun sayangnya dia enggan membeberkan secara rinci.
Diketahui peristiwa memilukan kembali terjadi di kawasan Simpang Traffic Light Muara Rapak, Balikpapan pada Jumat 21 Januari 2022 pagi, di mana terjadi tabrakan karambol yang melibatkan truk pengangkut kapur penjernih air bernomor polisi KT 8534 AJ yang dikemudikan Ahmad Ali 48 tahun yang melibatkan puluhan kendaraan bermotor hingga menewaskan 4 orang serta puluhan orang lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa tragis tersebut. Oke sahabat Marka, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Marka TV.